Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang Roh Kudus mendidik kita untuk jujur. Kita tentunya sudah pernah mendengar cerita tentang Pinocchio ya. Cerita terkenal dari Italia tentang boneka kayu yang hidungnya menjadi panjang setiap kali dia berbohong. Hidungnya akan semakin panjang setiap dia menambahkan kebohongannya. Kalau dia mengakui kebohongannya, hidungnya akan memendek dan akhirnya seperti semula kembali. Kalau kita berbohong, hidung kita tidak akan menjadi panjang. Tapi ada suara Roh Kudus yang menegur dan hati kita tidak tenang. Itu adalah didikan Roh Kudus. Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk tidak berbohong. Alkitab mengajarkan kita supaya tidak berbohong. Di kisah ini, akibat berbohong adalah kematian. Ngeri ya? Gereja mula-mula yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah yang sempurna dipersatukan dalam kasih mereka bagi Allah dan bagi orang lain. Banyak orang Kristen menjual tanah dan harta benda mereka dan membagikan uang itu kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi ada tantangan bagi kekuatan dan kesatuan yang dinikmati gereja mula-mula itu. Ketika setan sendiri berbisik di telinga Ananias dan Safira. Ananias berkata kepada istrinya, "Mari kita jual tanah kita, tapi tidak usah memberi semua uang hasil penjualan. Kita akan diam-diam menyimpan sebagian untuk kita sendiri." Istrinya menyetujui rencana itu. Ananias dengan bersemangat meletakkan uangnya di kaki para rasul. Benar, itu bukan semua yang dia dan istrinya peroleh dari penjualan, tetapi itu sudah banyak. Petrus menghardik Ananias. "Tanah ini milikmu, dan uang yang dihasilkan dari penjualan adalah milikmu. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Mengapa berusaha membuat kami percaya bahwa kamu telah memberikan semuanya? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Setelah dia mendengar kata-kata itu dari Petrus, Ananias jatuh ke tanah dan mati seketika. Kabar mengejutkan itu menyebar dengan cepat dan mereka yang mendengarnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Beberapa pria muda di dekatnya tersungkur, mengangkat jenazahnya dan membawanya keluar kota untuk dikuburkan. Kisah sedih ini tidak berakhir dengan kematian Ananias saja. Sekitar 3 jam kemudian, istrinya Safira yang tidak menyadari apa yang telah terjadi, datang ke hadapan Petrus. Petrus bertanya kepadanya, "Katakan kepadaku, apakah ini harga yang kamu dan Ananias terima untuk tanah yang kamu jual?" Dia menjawab, "Ya, itulah harganya." Petrus berkata kepadanya, "Bagaimana kamu bisa bersekongkol untuk menguji Roh Kudus dan berbohong tentang uang? Orang yang sama yang menguburkan suamimu telah kembali dan sekarang akan menguburkanmu." Begitu Safira mendengar kata-kata Petrus, dia jatuh di kaki Petrus dan segera mati seperti suaminya. Pemuda yang sama yang baru saja kembali dari penguburan Ananias mengambil tubuhnya dan menguburkannya bersama suaminya. Dan ketakutan besar menyelimuti seluruh gereja serta orang yang telah mendengar tentang peristiwa tragis itu. Sebagai anak Tuhan, kita mau memegang teguh perintah Tuhan. Jangan berbohong. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita mau hidup sesuai kehendak-Nya. Ayat hafalan kita, Amsal 15 ayat 3. "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk mau belajar dari Roh Kudus, bertindak jujur sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengarkan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya selalu jujur, tidak berbohong. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.